Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ya, selamat ulang tahun, selamat Milad NU. Ya. Saya senang dengan NU. Baik, saya coba tadi berpikir bahagia itu apa ya? Saya lihat bahagia itu pertama emosi, kedua kepuasan hidup Iya. atau tujuan hidup. Nah, satu itu, dua bahagia itu ternyata bukan indrawi. Nah, sementara lawan dari bahagia sendiri atau syakowah atau penderitaan itu juga dirasakan tidak secara fisik juga sebenarnya. Nah, pertanyaannya sih bagaimana rumus hati ketika bahagia atau ingin bahagia dan juga ketika menderita. Itu pertanyaannya. Cuman saya tadi ada sedikit baik dari puisinya Bu Iya, binatang. Nah, binatang itu peternakan gitu ya tadi tentang binatang. Itu kalau saya lihat sifatnya tidak mau paham. Nah, dari cerita tidak mau paham, kemudian tidak mau lihat, tidak mau dengar, itu binatang gitu. Nah, kemudian juga yang menggelitik adalah gelas pecah yang bisa bisa bagus lagi apa bagaimana gitu ya. Nah, itu tanggapannya. Jadi pertanyaan tadi ya, bagaimana hati ini ketika bahagia atau mau bahagia dan ketika menderita. Demikian, terima kasih. Oke, jadi saya ingin menyampaikan ini latar belakang pemikiran filsafat Yunani ya, yang telah digelar oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa adjektif atau kata sifat itu tidak mungkin bisa didefinisikan. Kebahagiaan itu adjektif, kata sifat itu tidak mungkin bisa didefinisikan. Artinya seperti warna merah, warna hijau, warna biru dan sebagainya, kebahagiaan, kesengsaraan, ya kan? Bagaimana mendefinisikannya? Tidak bisa didefinisikan secara normal. Paling-paling kalaupun bisa dengan cara demonstratif definition. Menampilkan seseorang yang real dia bahagia, kita lihat orangnya sehat, walafiat, rezekinya lancar, ya kan gitu, nama baiknya disanjung orang. Kebahagiaan itu seperti orang ini, gitu. Dalam sehari-hari kita sendiri sulit untuk mendefinisikan sholat. Hakikatnya, yang kita lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Seperti apa sholat? Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Sholat itu tidak bisa dicium, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Kalau ada orang melakukan sholat, yang kita lihat orangnya yang sedang melakukan sholat. Sampai sekarang definisi sholat juga masih tidak jelas. Sekalipun kita pikir mengatakan, semua kita pikir mengatakan bahwa sholat itu adalah sekumpulan dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, sekarang saya mau nanya, ada orang naik mimbar, ya kan? Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, ya kan begitu? Terus saudara-saudara sekalian sambil muter-muter di panggung pidato, wa akhirul kalam, ya. Assalamualaikum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di situ dia takbir kan. Lalu dia putar-putar kan. Lalu dia pidato kan. Tutupnya salam enggak? Salat bukan. Itu masalah.
Jadi, jadi persoalannya kita ingin membongkar terminologi di dalam hal yang semacam ini. Nah, terminologi ini adalah sebagai kata pengantar untuk membangun suatu persepsi. Nah, ketika kita ingin tahu bahagia itu apa, ya tidak mungkin bahagia itu didefinisikan. Ya, kenapa? Satu, ya memang kebahagiaan itu satu hal yang sangat relatif. Dan yang kedua sangat subjektif. Seperti merah. Merah ini relatif. Saya bisa membuat warna merah. Ya. 25 pangkat 100 miliar warna merah. Dan tidak ada yang sama. Itu relativitasnya. Jadi kalau satu yang relatif itu jumlahnya tak terhingga, ya tidak mungkin didefinisikan dong. Lautan merah, lautan putih. Saya kasih satu tetes tetes putih ke dalam lautan merah ini. Sudah tidak sama. 2 tetes, beda lagi. 3 tetes, beda lagi. Sampai terakhir lautan dengan lautan dicampur jadi satu. Merahnya berbeda lagi, tak terhingga. Maka jangan berharap kita bisa mendefinisikan merah. Yang bisa merah seperti ini. Secara demonstrative definition. Itu saya kira seperti itu. Kemudian subjektif. Ini yang jadi masalah. Ini menjadi miserable ya. Satu penderitaan bagi kita sendiri. Ada seorang suami istri. Dia datang menangis kepada saya. Minta tolong untuk melakukan intervensi kepada mertuanya. Karena mertuanya memaksa harus bercerai. Pak Kiai, kami masih saling mencintai. Kami belum lama berumah tangga, baru 3 tahun lah. 4 tahun waktu itu. Kami masih saling mencintainya. Tapi mertua kami memaksa cerai. Sebenarnya apa? Oke. Akhirnya saya panggil orang tuanya. Bu, alasannya apa anak menantu suruh bercerai? Ternyata dia mengatakan, Pak Kiai, anak perempuanku dikawin sama si kunyuk itu. Udah 4 tahun saya tidak melihat anakku pakai gelang, tidak melihat anakku pakai anting, tidak melihat anakku pakai kalung. Itu tetangga saya Mangkaji Carmun, baru 6 bulan gelang keroncongnya sudah sampai sikut. Mobilnya sudah mobil, ya kan, mobil Eropa. Masa anak saya udah 4 tahun nggak apa-apa. Jadi ibunya melihat anaknya menderita karena tidak ada kecukupan materi. Si anaknya merasa dia sedang bahagia. Yang benar mana? Itulah namanya subjektivitas. Makanya saya tadi hanya menjadikan standar saja. Unsur yang paling substantif membangun kebahagiaan adalah bukan emosi, kesehatan. Kesehatan itu kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Sehat lahir dan batin. Kalau kita sehat, makan apa saja enak kok. Tidur di mana saja juga lelap, makan apa saja lahap. Ya kan? Kita merasakan bahagia. Makanya tadi yang saya katakan, banyak orang mengorbankan kesehatan, pergi melacur ke Jakarta hanya untuk cari duit. Bulan pertama bisa beli rumah, bulan kedua bisa beli mobil, bulan ketiga beli sawah, bulan keempat pulang kena penyakit AIDS. Setelah semuanya ada, enak gak hidupnya? Ya ternyata kan kesehatan juga persoalannya. Jadi jangan kau korbankan kesehatanmu untuk mendapatkan materi. Karena materi juga nanti harus kau korbankan juga pada akhirnya untuk mencari kesehatanmu. Saya kira sesuatu yang relatif dan yang subjektif itu kita nggak usah berupaya untuk mendefinisikannya, tetapi kita bisa merasakannya. Nah, makanya seseorang yang mencapai tingkat spiritualisme yang sudah tinggi, tidakkah sama persepsinya kebahagiaan bagi orang yang sekolah SD juga enggak? Betul enggak? Ya seperti itu.
Maka harus kita maklumi saja bahwa ketika orang punya persepsi berbeda tentang kebahagiaan, tetapi secara spiritual saya katakan tadi bahwa yang paling substantif adalah kesehatan. Kemudian emosi yang kita bangun, artinya kecerdasan spiritual kita, ketika kita sudah menerima apapun pemberian Tuhan, selesai. Sebabnya kita menderita karena kita tidak menerimakan, karena kita komplain kepada Tuhan. Seperti itu kira-kira. Ya kan begitu? Nah, makanya lalu pada akhirnya kalau kita sadar sendiri bahwa kebahagiaan di dunia yang kita bangun ini seperti apa, bagaimana rasanya, ya sulit bagi orang yang sudah otaknya terkooptasi dengan materialisme, sulit menerima kebahagiaan yang saya terangkan ini. Apa enaknya orang miskin? Ya enaknya uangnya banyak dong. Ya kan begitu. Nah, tetapi suatu ketika di penghujung hidupnya yang saya amati, setelah dia usianya sudah di atas 70 tahun, sudah mulai dia berpikir, sebentar lagi aku mati. Mulai berbeda semuanya itu. Iya, begitu orang sadar dalam kesementaranya akan meninggal dunia, semua kekayaan miliknya tidak ada artinya. Nggak usah lanjut. Seorang perempuan divonis oleh dokter kanker serviks, sudah stadium 4, hanya menunggu hari saja. Saya nanya, begitu lihat mukanya udah pucat kok, mukanya pucat kok. Saya mau nanya, masih mampukah melihat berlian-berlian di kotaknya, masih gemerlapkah? Masih bisakah menikmati anak-anaknya yang lucu-lucu? Apakah dia menikmati rumahnya yang penuh interior dekorasinya yang serba modern? Ya sudah terbayang. Pada akhirnya mari kita merenung lebih lama lagi untuk merumuskan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Terima kasih.